Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi diagram fase 2 komponen aktivitas dan diagram Turner. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase, komponen, dan juga derajat kebebasan. Pertama-tama, mari kita mulai dari fase. Apa itu fase? Jadi, kata fase itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebuah pemunculan. Fase adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dalam komposisi kimianya, melainkan juga dalam keadaan fisikanya. Nah, yang mengatakan definisi tadi adalah Gibbs. Kita berbicara mengenai fase padat, cair, dan juga gas dari suatu zat, dan mengenai berbagai fase padat. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ke definisi dari banyaknya fase dan juga banyaknya komponen yang merupakan pembahasan awal yang sangat penting untuk mempelajari sistem 2 komponen dan 3 komponen. Yang pertama yaitu banyaknya fase. Definisi dari banyaknya fase. Banyaknya fase itu dalam suatu sistem diberi notasi P besar. Gas atau campuran gas adalah sebuah fase tunggal. Kristal adalah fase tunggal dan dua cairan yang dapat campur secara total juga membentuk fase tunggal. Misalnya saya mengambil contoh, campuran antara dua logam adalah sistem dua fase dengan P-nya sama dengan 2. Jika logam-logam itu tidak dapat campur, tetapi merupakan sistem satu fase dengan P sama dengan 1 jika logam-logamnya dapat campur. Nah, dari contoh dari campuran dua logam tadi menunjukkan bahwa untuk memutuskan suatu sistem terdiri dari satu atau dua fase itu tidaklah selalu mudah. Selanjutnya yaitu definisi dari banyaknya komponen. Banyaknya komponen dalam sistem C adalah jumlah minimum spesi bebas yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fase yang ada dalam sistem. Nah, definisi tadi itu mudah diberlakukan jika spesi yang ada dalam sistem itu tidak bereaksi, sehingga kita hanya menghitung banyaknya saja. Misalnya, saya mengambil contoh, air murni adalah sistem satu komponen dengan C-nya itu sama dengan 1. Dan campuran etanol dengan air adalah sistem dua komponen dengan C-nya sama dengan 2. Nah, jika spesi bereaksi dan berada pada kesetimbangan, kita harus memperhitungkan arti dari kalimat semua fase dalam definisi tersebut. Jadi misalnya untuk amonium klorida yang ada dalam kesetimbangan dengan uapnya dengan reaksi NH4Cl solid bereaksi secara reversibel dengan gas NH3 menjadi gas NH3 ditambah gas HCl. Nah, kedua fase itu mempunyai komposisi formal NH4Cl dan sistem mempunyai satu komponen. Jika misalnya gas HCl berlebihan ditambahkan, sistem mempunyai dua komponen karena sekarang jumlah relatif HCl dan NH3 itu berubah-ubah. Sebaliknya, misalnya kalsium karbonat CaCO3 berada dalam kesetimbangan dengan uapnya dengan reaksi CaCO3 padatan bereaksi reversibel membentuk produk padatan CaO ditambah gas CO2 adalah sistem dua komponen karena CaCO3 atau reaktan tadi tidak menggambarkan komposisi uapnya. Nah, dalam hal ini C sama dengan 2, kita mulai dari kalsium karbonat murni atau jumlah yang sama dari kalsium oksida dan karbon dioksida atau jumlah yang berubah-ubah dari ketiganya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan fase. Nah, dalam sistem komponen tunggal dengan C sama dengan 1, tekanan dan temperaturnya itu dapat diubah secara bebas jika hanya ada satu fase dengan P sama dengan 1. Jika kita mendefinisikan varian F sistem sebagai banyaknya variabel intensif yang dapat diubah dengan bebas, tanpa mengganggu banyaknya fase yang berada dalam kesetimbangan, maka F-nya itu sama dengan 2. Maka sistem itu bersifat bivarian dan mempunyai 2 derajat kebebasan. Apa itu aturan fase? Jadi aturan fase itu merupakan hubungan umum antara varian F, jumlah komponen C, dan jumlah fase pada kesetimbangan P untuk suatu sistem dengan komposisi sembarang yaitu F sama dengan C dikurang P ditambah 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem satu komponen. Untuk sistem satu komponen yaitu F sama dengan 3 dikurang P.
Jika hanya ada satu fase, maka F-nya sama dengan 2, dengan P dan juga T dapat diubah dengan bebas. Untuk fase tunggal digambarkan dengan daerah pada diagram fase. Nah, jika dua fase ada dalam suatu kesetimbangan, maka F-nya sama dengan 1, yang berarti tekanan bukanlah variabel bebas jika kita sudah menentukan temperaturnya. Nah, kesetimbangan dua fase ini digambarkan dengan garis dalam diagram fase. Nah, jika ketiga fase ada dalam kesetimbangan, maka F-nya itu sama dengan 0 dengan pada temperatur dan tekanan tertentu. Oleh karena itu, kesetimbangan tiga fase itu digambarkan dengan satu titik, yaitu titik triple pada diagram fase. Nah, 4 fase tidak dapat berada dalam sistem satu komponen karena F-nya itu tidak dapat negatif. Nah, segi-segi ini digambarkan dengan diagram fase cair seperti yang terlihat pada gambar 8.2 pada PPT. Dan kejadian-kejadian yang berlangsung ketika sampel pada A didinginkan pada tekanan tetap. Nah, seluruh sampel itu tetap berupa gas sampai temperaturnya itu mencapai B ketika muncul cairan. Sekarang kedua fase dalam kesetimbangan dan F-nya sama dengan 1. Lalu dengan menentukan tekanan, kita kehilangan satu-satunya derajat kebebasan, yaitu temperatur, di mana kesetimbangan ini terjadi di luar kendali. Lalu, penurunan temperatur itu membawa sistem ke C dalam daerah cairan satu fase. Sekarang temperatur itu dapat diubah-ubah di sekitar titik C sesuai dengan keinginan. Dan baru ketika S muncul di D, varian menjadi satu lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur eksperimen. Menemukan perubahan fase salah satunya yaitu dengan cara analisa termal yang memanfaatkan efek perubahan entalpi selama transisi orde pertama. Nah, dalam metode ini, sampel itu dibiarkan mendingin dan temperaturnya dipantau. Pada transisi orde pertama, kalor dikeluarkan dan pendinginan berhenti sampai transisinya sempurna. Kurva pendinginan sepanjang isobar CDE pada gambar 8.2 tadi mempunyai bentuk seperti pada gambar 8.3 pada PPT ini. Nah, temperatur transisinya jelas dan digunakan untuk menandai titik D pada diagram fase. Teknik ini berguna untuk transisi padat-padat di mana pemeriksaan sampel secara visual tidak mencukupi. Lalu, kerja modern tentang transisi sering berhubungan dengan sistem yang tekanannya sangat tinggi, sehingga harus digunakan prosedur deteksi yang lebih canggih. Beberapa tekanan tertinggi yang akhir-akhir ini dapat dicapai dihasilkan dalam sel landasan intern seperti pada gambar di PPT ini. Dalam sel landasan intern tersebut, suatu sampel diletakkan di dalam rongga kecil di antara dua intan yang berkualitas tinggi, dan kemudian tekanan diberikan hanya dengan memutar sekrupnya. Kemajuan rancangan ini luar biasa, karena hanya dengan satu putaran sekrup terjadi tekanan sampai sekitar 1 M bar, yang pada beberapa tahun yang lalu tidak dapat dicapai dengan peralatan yang bertonton beratnya. Baik, saya Muhammad Lutfi Andika akan melanjutkan pembahasan dari pemaparan materi dari kelompok kami yang berikutnya, yaitu terkait diagram fase cair-cair. Nah, sebelum kita memulai terkait pembahasan diagram fase cair-cair, pembahasan ini dimulai dari adanya konsep campuran biner. Nah, apa sih campuran biner itu? Jadi, campuran biner adalah campuran dari dua komponen zat yang berbeda, bisa dari zat cair, zat padat, ataupun gas. Nah, dua komponen zat ini bercampur secara fisika saja, tidak terjadi reaksi kimia atau tidak terjadi percampuran secara kimia. Nah, pada pembahasan diagram fase cair-cair, kita akan berfokus pada pembahasan diagram, yaitu antara dua komponen zat, atau yang seperti pembahasan awal tadi itu adalah terkait sistem biner atau campuran biner. Baik, mari kita mulai dengan pembahasan yang berikutnya pada diagram fase cair-cair atau diagram dua komponen zat. Seperti yang sudah saya bahas di awal, yang dimana dibangun dari awal konsep, yaitu sistem biner yang terdiri dari dua campuran yang berbeda. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pemisahan fase. Sebelum kita mulai terkait lebih jauh dari pembahasan pemisahan fase, di sini saya akan memberikan gambaran awal atau sebuah analogi dari pemisahan fase ini. Nah, disediakan sebuah zat A dalam sebuah wadah. Nah, ketika kita ingin mencampurkan antara zat A dan zat B pada suatu wadah,
seperti ini, akan ada suatu kondisi di mana zat A dan juga zat B ini larut atau campur menjadi campuran yang homogen atau campuran yang sempurna. Tetapi ada suatu kondisi ketika zat B ditambahkan secara terus-menerus pada campuran A, maka yang terjadi adalah timbul suatu endapan. Nah, pada proses ini yang dikatakan atau yang dinamakan sebagai dua fase, terjadinya dua fase, tidak hanya campuran saja atau campuran yang homogen, tapi timbul lagi endapan karena adanya campuran yang ditambahkan dengan zat B secara terus-menerus. Sehingga pada komponen zat ini akan terdiri dari zat A yang dijenuhi oleh B itu dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan zat B yang dijenuhi oleh larutan A. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Pada layar atau pada tampilan telah ditampilkan grafik diagram fase cair-cair atau diagram dua komponen. Nah, pada grafik tersebut atau pada diagram tersebut menunjukkan hubungan antara komposisi yang dimana komposisinya itu terletak pada sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Sedangkan pada sumbu Y-nya, sumbu vertikal itu adalah temperatur atau suhunya. Sehingga pada grafik tersebut menunjukkan hubungan antara komposisi zat atau campuran dengan dalam keadaan suhu yang tertentu. Nah, dalam grafik tersebut juga dapat kita amati dan lihat bersama bahwasanya penjelasan pada diagram fase cair-cair tersebut terdiri dari dua fase utama. Yang pertama adalah fase 1 yang terletak pada di atas kurva atau pada daerah dengan arsiran yang gelap. Nah, pada fase tersebut, fase 1 tersebut, itu adalah fase di mana kedua komponen zat larutan yang tercampur dalam kasus ini adalah campuran nitrobenzena dengan heksana itu larut dalam keadaan yang sempurna atau larut dalam keadaan yang homogen. Lalu, kondisi atau fase yang kedua, fase yang di bawah kurva, ini adalah fase di mana terjadi pemisahan atau campuran terpisah menjadi dua fase cair yang berbeda, yang dimana salah satunya ada yang kaya dengan heksana dan satu fasenya lagi itu kaya nitrobenzena, maka terjadi suatu pemisahan fase. Nah, ketika komposisi campuran di bawah kurva pada suhu tertentu, dua fase cair akan terbentuk, yang dimana dapat ditunjukkan pada garis hubungan mendatar antara A-1 dengan A-2, menunjukkan komposisi dari kedua fase cair dalam keadaan kesetimbangan, yang dimana pada titik A-1 ini menunjukkan fase yang kaya dengan heksana, sedangkan pada fase A-2 itu menunjukkan fase di mana daerah yang kaya nitrobenzena. Nah, lalu apa sih hubungan antara komponen campuran yaitu nitrobenzena dan heksana dengan suhunya atau sumbu vertikalnya itu? Apa hubungannya? Jadi hubungan dengan temperatur atau suhunya itu ketika suhu dinaikkan mendekati suhu kritis atau pada TC 293 Kelvin, kedua fase cair menjadi semakin mirip sehingga akhirnya bergabunglah menjadi satu fase yang tunggal. Sebaliknya, pada hubungan suhu dengan komposisi, ketika suhu lebih rendah, campuran akan lebih mudah memisah menjadi dua fase. Nah, ketika dalam keadaan kesetimbangan fase, dapat dirumuskan sederhana digunakan untuk menghitung perbandingan jumlah fase dengan seperti yang ada pada layar, yang dimana L itu adalah jumlah fase dengan komposisi A-1 per jumlah fase dengan komposisi A-2, yang dimana ini menggambarkan proporsi antara dua fase cair yang terbentuk. Nah, dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan secara singkat bahwasanya diagram komponen zat cair-cair atau diagram dua komponen seperti ini penting untuk memahami sifat campuran zat cair, misalnya dalam proses industri seperti ekstraksi dan juga dalam pemisahan. Baik teman-teman, materi kita yang selanjutnya adalah temperatur kritis. Nah,
apa sih temperatur kritis itu? Jadi, keadaan temperatur kritis atau TUC adalah di mana suatu keadaan batas atas yang di mana terjadi pemisahan fase. Nah, beberapa sistem juga memperlihatkan temperatur kritis bawah atau TIC, di mana di bawah temperatur itu kedua komponen akan bercampur dalam segala perbandingan, dan di atas temperatur itu kedua komponen membentuk dua fase. Nah, pada grafik tersebut atau grafik yang ada pada layar menunjukkan hubungan antara komposisi campuran, yang itu yang ditunjukkan pada sumbu X atau sumbu horizontal, dan hubungannya dengan suhu atau pada sumbu vertikal. Nah, terdapat beberapa fase. Yang pertama, fase tunggal, area di luar kurva yang menunjukkan campuran keadaan homogen atau saat cairan itu bercampur. Nah, pada dua fase, area di mana dalam kurva menunjukkan dua cairan yang terpisah menjadi dua fase yang berbeda. Nah, temperatur kritis bawah atau TIC pada grafik menunjukkan atau ditunjukkan pada bagian bawah kurva. Di bawah suhu ini, campuran homogen terjadi, sedangkan di atasnya dua fase terbentuk. Nah, penerapan diagram fase ini dapat membantu kita dalam memahami fenomena-fenomena dari pencampuran ataupun pemisahan dari dua cairan pada kondisi yang tertentu, seperti dalam proses kimia, kemudian ekstraksi, cair-cair dua komponen, atau sistem pelarut dalam reaksi kimia. Nah, dengan kata lain, atau dengan bahasa yang pemahaman lainnya, temperatur kritis atas dan bawah menunjukkan batas di mana terdapat dua cairan yang bercampur sempurna atau memisah kembali menjadi dua fase, tergantung pada suhu dan juga komposisi campurannya. Nah, pada temperatur rendah, kedua komponen lebih dapat bercampur karena komponen-komponen itu berbentuk kompleks yang lemah pada temperatur tinggi. Nah, kompleks itu terurai dan kedua komponen tersebut kurang dapat tercampur secara merata. Yang selanjutnya itu kemurnian ultra dan ketakmurnian terkontrol. Kemurnian ultra mengacu pada bahan yang memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi, hampir tidak mengandung kontaminan. Dan ketakmurnian terkontrol mengacu pada kondisi di mana kontaminasi atau ketakmurnian dalam suatu bahan tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi dikelola dan dikontrol dengan ketat. Kemajuan teknologi memerlukan material yang sangat murni, contohnya alat semikonduktor terdiri dari Si yang hampir murni sempurna atau yang ditambah Ge dengan jumlah yang terkontrol dengan tepat. Agar material ini dapat beroperasi dengan baik, tingkat ketakmurniannya harus dijaga tetap rendah, tidak lebih dari 1 dalam 10 derajat. Cairan mendingin tanpa mencapai keseimbangan akan mengendapkan padatan dengan komposisi tertentu, sementara sisa cairannya terkonsentrasi. Contohnya es batu keruh di tengah karena udara terjebak saat pembekuan. Nah, dalam pemurnian zon, sampel dipanaskan untuk mengumpulkan pengotor yang kemudian dibuang. Pada perataan zon, pengotor didistribusikan merata dengan menggerakkan zona cairan bolak-balik. Nah, perhatikan cairan yang komposisinya A pada gambar ini, terutama terdiri dari B dengan sedikit pengotor A. Pada pendingin sampai A1 timbul padatan dengan komposisi B1. Pengambilan padatan itu menghasilkan material yang sangat sedikit lebih murni ketimbang material asalnya, tetapi tidak banyak berdasarkan aturan tuas. Dan jika temperatur turun sampai A2, padatan dengan komposisi B2 diendapkan dan sisa cairannya atau zon di mana pemanas bergerak terus adalah pada A2. Pendingin cairan sepanjang isoplet dengan melewati A2 mengendapkan padatan dengan komposisi B3 dan meninggalkan cairan pada A3. Proses ini berlanjut sampai tetesan terakhir cairan yang akan didapatkan saat terkontaminasi dengan A.
Yang selanjutnya itu sistem 3 komponen. Sistem 3 komponen adalah sistem yang terdiri dari 3 zat atau komponen yang dapat bercampur, membentuk larutan atau campuran dengan sifat-sifat tertentu. Sistem 3 komponen memiliki varian hingga 4 dengan temperatur dan tekanan tetap. 2 derajat kebebasan tersisa. Diagram fase segitiga digunakan untuk menunjukkan kesetimbangan fase. Yang selanjutnya itu diagram fase yang digambarkan sebagai segitiga sama sisi memastikan bahwa sifat-sifat sistem dipenuhi secara otomatis. Jumlah jarak ke sebuah titik di dalam segitiga yang diukur sejajar dengan sisi-sisinya sama dengan panjang sisi segitiga tersebut. Pada diagram ini, setiap sisi segitiga mempresentasikan salah satu dari 3 sistem biner, yaitu AB, BC, dan CA. Nah, gambar ini menunjukkan penggunaan diagram dalam praktik. Sisi AB bersesuaian dengan XC sama dengan 0, dan begitu pula kedua sisi lainnya. Oleh karena itu, setiap sisi bersesuaian dengan satu dari 3 sistem biner, AB, BC, dan CA. Sebuah titik di dalamnya bersesuaian dengan sistem yang terdiri atas ketiga zatnya. Misalnya titik P menunjukkan XA sama dengan 0,50, XB sama 0,10, dan XC sama 0,40. Setiap titik pada garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut dengan titik pada sisi di hadapannya, atau garis putus-putus dalam gambar tersebut menunjukkan komposisi yang makin kaya akan A ketika makin dekat dengan titik sudut A. Titik perbanding B dan C-nya sama. Oleh karena itu, jika ingin menunjukkan perubahan komposisi sistem pada saat A ditambahkan, kita tarik garis dari sudut A ke titik B, C, yang menunjukkan sistem biner awal. Setiap sistem biner yang terbentuk dengan penambahan A akan terletak pada titik-titik pada garis. Destilasi cairan campuran sebagian. Diagram temperatur komposisi untuk air dan nikotin yang mempunyai temperatur kritis atas dan temperatur kritis bawah. Perhatikan temperatur tinggi untuk cairan diagram ini sesuai dengan sampel yang dikenali tekanannya. Diagram temperatur komposisi untuk sistem biner di mana temperatur kritis atas lebih rendah daripada titik didihnya pada suatu komposisi. Suatu cairan membentuk azeotrop dengan titik didih rendah. Pendidihan terjadi sebelum kedua cairan tersebut tercampur semua. Diagram temperatur komposisi untuk sistem biner di mana pendidihan terjadi sebelum kedua cairan bercampur semua. Diagram fase temperatur komposisi untuk dua padatan yang hampir tak dapat bercampur dan cairannya yang bercampur sempurna. Perhatikan kemiripan dengan gambar 8.9 di mana isoterm melalui E sesuai dengan komposisi eutestik, yaitu campuran dengan titik lereh terendah. Kurva pendinginan untuk sistem diperlihatkan pada gambar 8.10. Untuk isoplet A, laju pendinginan melambat pada A karena padatan A keluar dari larutan. Ada perhatian benar-benar pada E. Ketika campuran eutik memadat, untuk isoplet eutik E, perhatikan ini sebagai panjang. Kurva pendinginan digunakan untuk membuat diagram fase. Gambar 8.12, diagram fase untuk sistem A di mana A dan B bereaksi membentuk senyawa C. Pada setiap separuh diagram ini mirip dengan dua versi gambar 8.10. C adalah senyawa sebenarnya, bukan sekedar campuran dan dengan mayor. Diagram fase untuk sistem sebenarnya yang terlihat dalam gambar 8.12 tetapi dengan dua perbedaan. Yang pertama adalah senyawa Na2K yang gambar 8.12. Diagram fase untuk sistem di mana A dan B bereaksi membentuk senyawa C pada setiap seluruh diagram ini mirip dengan dua versi dari gambar 8.10. C adalah senyawa sebenarnya, bukan sekedar campuran dengan molaritas sama, sesuai dengan AB, bukan AB seperti dalam gambar itu. Yang kedua, senyawa hanya ada sebagian padatan. Senyawa hanya ada sebagai padatan, bukan sebagai cairan transformasi. Senyawa pada titik lelehnya adalah contoh pelelehan tak terkonjugen.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cairan dapat campur sebagian, di mana air asam asetat dapat campur seluruhnya. Demikian juga dengan kloroform dan asam asetat. Sedangkan air dan kloroform hanya dapat campur sebagian. Nah, di sini saya akan menunjukkan diagram fase untuk sistem Tanner pada temperatur dan tekanan kamar. Baik, sistem fase tunggal terbentuk jika cukup banyak asam asetat ditambahkan kecampuran biner, air atau kloroform. Ini ditunjukkan dengan mengikuti garis A1 hingga A4 pada gambar. Lalu, mulai dari A1 kita mempunyai sistem dua fase, di mana dalam jumlah relatif kedua fase dapat dibaca dengan cara biasa seperti menggunakan aturan luas. Lalu, penambahan asam asetat membawa sistem bergerak sepanjang garis yang menghubungkan A1 dengan titik sudut asam asetat dari A1 hingga ke sudut paling atas yaitu asam asetat. Lalu pada A2 larutan masih mempunyai sistem dua fase. Tetapi terdapat lebih banyak air dalam fase kloroform atau A2-1 pada gambar, sedangkan lebih banyak kloroform di dalam air A2-2 pada gambar, karena asam itu membantu keduanya untuk melarut. Nah, diagram fase itu menunjukkan bahwa di dalam fase yang kaya air terdapat lebih banyak asam asetat daripada di dalam fase yang lain, seperti A2-2 itu lebih dekat dengan titik sudut asam asetat. Jadi pada gambar A2-2 itu lebih dekat dengan sudut asam asetat. Nah, lalu daripada A2-1. Dan pada fase ketiga terdapat dua fase juga, tetapi lapisan kaya kloroform hanya ada sedikit. Jadi penambahan asam lebih lanjut membawa sistem bergerak menuju A4. Jadi penambahan asam itu dapat melanjutkan sistem untuk bergerak menuju A4 dan hanya terdapat satu fase. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan garam yang ditambahkan. Efek garam keluar adalah berkurangnya kelarutan suatu gas atau zat bukan ion lainnya. Nah, di dalam air jika suatu garam ditambahkan, efek garam ke dalam juga dapat terjadi di mana sistem Tanner lebih pekat, dalam arti mempunyai air lebih sedikit daripada sistem biner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram pada gambar 8.18. Titik B menunjukkan kelarutan klorida dalam air. Campuran dengan komposisi B1 terdiri atas klorida yang tak larut dan larutan jenuh dengan komposisi B. Begitu pula titik C menunjukkan kelarutan sulfat. Sistem dengan komposisi A1 adalah tak jenuh dan membentuk fase tunggal. Ketika air menguap, komposisi bergerak sepanjang garis A1 ke A4. Pada A2, sistem memasuki daerah dua fase dan beberapa klorida padat mengkristal. Cairan menjadi lebih kaya akan sulfat dan komposisinya bergerak menuju D. Jika sudah cukup banyak air yang hilang sehingga komposisi keseluruhan menjadi A3, komposisi cairan adalah pada titik D. Pada titik sudut klorida dan titik sudut sulfat, sistem terdiri atas larutan jenuh yang berada dalam kesetimbangan dengan dua padatan.